Buat teman-teman yang sering ke Jogja mungkin nggak asing dengan nama kereta ini ya. Tapi apakah keretanya nyaman? Yuk simak terus perjalanan saya. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat malam dari kota Jakarta. Saat ini saya berada di Stasiun Gambir. Dan yes, lagi-lagi saya berada di Stasiun Gambir ya. Dan pada kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke kota Solo dengan kereta api Argo Lawu. Dan seperti yang teman-teman lihat di Stasiun Gambir pada hari ini, tepatnya tanggal 28 April 2025, karena ini hari Senin, untuk Stasiun Gambir pada malam hari ini nggak begitu ramai ya teman-teman. Karena ini masih sudah masuknya weekdays ya, hari kerja, jadi nggak banyak ya harusnya yang berangkat ke arah timur, apalagi pulang kampung gitu ya. Dan pada kali ini spesial saya akan melakukan perjalanan dengan kereta api Argo Lawu nih teman-teman. Dan rasanya udah lama ya nggak naik kereta api Argo Lawu. Dan terakhir kali naik kereta api Argo Lawu tuh di sekitaran waktu saya masih kecil ya teman-teman. Dan untuk kereta api Argo Lawu sendiri ini sebenarnya bukan merupakan kereta baru ya. Tapi untuk rangkaiannya saya jamin pasti selalu mendapatkan kereta yang terbaru ya teman-teman. So basically kereta api Argo Lawu ini sebenarnya udah ada sejak tahun 1996. Jadi mungkin kurang lebih sekitar waktu itu perayaan 51 tahun kemerdekaan di Indonesia ya. Jadi kereta api Argo Lawu ini hadir dengan rangkaian yang cukup baru waktu itu. Sekarang kita akan coba review dengan kereta api stainless steel new generation yang udah pasti rangkaian keretanya terbaru nih teman-teman. Oke, sambil nunggu kita akan coba minum dulu ya teman-teman. Capek juga dari perjalanan dari kota Tangerang menuju ke Stasiun Gambir ya teman-teman. Dan oke, kita akan nikmati minumannya terlebih dahulu ya. Habis itu mungkin kita akan naik ke peron keberangkatan ya. Sekarang kita akan masuk ke peron keberangkatan ya. Buat teman-teman yang belum tahu, nah di sini ada dua gate yang teman-teman bisa lihat. Untuk gate yang menggunakan pintu otomatis ini, teman-teman bisa masuk jika teman-teman sudah mendaftarkan fasilitas face recognition ya. Tapi kalau teman-teman belum mendaftarkan face recognition, teman-teman bisa masuk dengan menunjukkan KTP, SIM atau paspor ya teman-teman, melalui petugas yang ada di sebelah sana ya teman-teman. Karena saya udah pernah mendaftar melalui Access by KAI, jadi saya tinggal masuk aja ya teman-teman. Oke. Dan benar-benar semudah itu ya teman-teman untuk masuk ke dalam peron dengan face recognition. Menarik ya. Oke, sekarang kita akan naik ke atas karena untuk peron keberangkatannya ini berada di lantai 3 ya teman-teman. Yuk kita coba lihat informasi keberangkatan KA-nya untuk kereta api Argo Lawu dengan nomor keberangkatan KA14 yang akan diberangkatkan pukul 20.45 menit akan tersedia di peron jalur 3 ya teman-teman. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 20.36 menit, artinya kurang lebih sekitar 9 menit lagi ya untuk keberangkatannya ya. Oke, kita akan naik dulu. Untuk peron jalur 3-nya ada di sisi sebelah sini ya teman-teman. Untuk di sebelah sana dan di ujung sebelah sana itu terdapat lounge ya teman-teman, yang kalian bisa akses kalau misalnya teman-teman naik kereta kelas spesial seperti kereta api kelas luxury, kereta api panorami, kereta api kelas priority, imperial, ataupun kereta-kereta spesial lainnya ya teman-teman. Saya sudah sering review untuk lounge di Stasiun Gambir ini ya teman-teman. Bisa cek mungkin di beberapa video yang pernah saya buat juga ya. Oke, daripada kita capek naik tangga, mending kita mungkin naik eskalator di sebelah sini aja ya teman-teman. Oke, dan untuk Argo Lawu nanti akan tersedia di jalur 3 ya. Dan sepertinya untuk rangkaian kereta api Argo Lawu ini sudah tersedia ya teman-teman. Oh, dan ini dia untuk keretanya, kereta api Argo Lawu. Oke. Halo, saya di 7 di belakang ya. Ya, makasih. Kepada seluruh penumpang, kereta api Argo Lawu, tujuan akhir Stasiun Solo Balapan. Ini dia teman-teman, kereta api Argo Lawu. 3. Periksa tiket dan teliti kembali barang bawaan Anda. Dan pada malam hari ini saya akan duduk di kereta eksekutif paling belakang, yaitu di eksekutif 7. Dan saya akan duduk di single seat, yaitu di kursi nomor 1 ya teman-teman. Kita akan lihat ya, untuk kursi nomor 1-nya ada di paling depan atau di paling belakang ya. Ini eksekutif 7. Yes.
seneng And the banget last dapat di is belakang ya. generator train. Ini dia eksekutif 7 dan untuk nomor satunya ada di belakang. Asik, mantap banget ya. Ini dia ada tulisannya nomor 1. Dan di belakang ini ada kereta kelas luxury. Nanti kita akan lihat juga ya teman-teman untuk kereta kelas luxury-nya. Oke, kita akan masuk terlebih dahulu. Dan kita akan buka. Nah, sini nih untuk kursinya ya teman-teman. Oke teman-teman, karena tadi saya masuk ke dalam keretanya ini mepet banget ya teman-teman. Jadi kayaknya nggak sempet buat review eksterior dari kereta Argo Lawu ini ya teman-teman dari luar. Dan karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 44 menit ya teman-teman. Jadi sekitar 2 menit lagi kita akan segera berangkat nih teman-teman. Oke, dan tadi saya sudah sempat ambil beberapa b-roll shoot. Jadi teman-teman bisa lihat untuk eksteriornya. Nah ini teman-teman, kita sudah bersiap untuk masuk ya teman-teman. Dan itu dia semboyan 41 telah diberikan ya teman-teman. Artinya sekarang kita udah langsung berangkat ya teman-teman. Kita akan tutup dulu pintunya. Dan untuk pintunya ini sudah otomatis ya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu nutup pintunya dengan menekan tombolnya lagi ya. Jadi udah otomatis nutup dia. Oke, lanjut. Kita akan review dari dalam dulu ya kalau gitu. Dan saat ini tepat nih pukul 20 lebih 45 menit kereta api Argo Lawu telah diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju ke tujuan akhir di stasiun Solo Balapan ya. Well, teman-teman bisa lihat seberapa on time ya kalau kereta api sekarang ya teman-teman. Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Ucapkan selamat datang di kereta api Argo Lawu dengan nomor perjalanan 14 dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Silakan membutuhkan bantuan. Ada informasi lainnya silakan menghubungi saya secara langsung atau menghubungi saya di Oke teman-teman, welcome on board di kereta api Argo Lawu yang akan mengantarkan saya dengan tujuan akhir di stasiun Solo Balapan. Dengan waktu durasi perjalanan kurang lebih sekitar 6 jam 55 menit dan waktu keberangkatan dari stasiun Gambir tadi pukul 20 lebih 45 tepat dan diperkirakan akan tiba di stasiun Solo Balapan pada pukul 3 lebih 40 menit ya pada pagi hari. Kereta api Argo Lawu ini merupakan salah satu kereta api unggulan ya teman-teman. Sama seperti teman-teman ya, kereta api Argo Dwi Pangga ataupun kereta api Taksaka ya teman-teman. Untuk kereta api Argo Lawu seperti yang teman-teman lihat ini sudah menggunakan rangkaian kereta terbaru stainless steel new generation nih. Untuk sarananya yang saya naiki ini yaitu merupakan K1 tahun 2023 yang artinya untuk sarananya ini masih berumur 2 tahun ya. Kalau dihitung dari tahun ini 2025, untuk perjalanan kereta api Argo Lawu sendiri, untuk perjalanannya ini hanya memiliki sedikit perhentian ya, layaknya kereta-kereta unggulan lainnya. Jadi untuk kereta api Argo Dwi Pangga ini hanya berhenti di stasiun Gambir, stasiun Cirebon, stasiun Purwokerto, stasiun Yogyakarta, stasiun Klaten dan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan ya.
Dan untuk waktu tempuhnya saya biasa bilang ini cukup singkat ya teman-teman. Dan untuk harga yang saya dapatkan untuk di weekdays ini yaitu di Rp650.000 ya. Sementara untuk di weekend atau di akhir pekan untuk kereta api Argo Lau ini tiketnya bisa mencapai Rp750.000 ya teman-teman. Dan untuk kereta eksekutif ini memiliki kapasitas 50 penumpang dengan 2 single seat di kereta paling belakang dan di satu lagi di paling depan ya teman-teman. Dan saya duduk di kursi 1C. Kebetulan untuk di kursi 1C ini saya dapat di paling belakang ya teman-teman. Sesuai ekspektasi banget ya. Dan untuk operasional kereta api Argo Lau sendiri, karena merupakan kereta tercepat dan menggunakan kereta terbaru, sudah pasti kereta api ini bisa dipacu dengan kecepatan maksimal hampir 120 km per jam ya teman-teman. Dan setelah ini kita akan lihat-lihat juga fasilitas di kereta kelas eksekutif ya. Dan seperti yang teman-teman lihat, untuk kelas eksekutif di perjalanan pada malam hari, di sini kita selalu diberikan selimut ya teman-teman. Oke, dan selimut ini biasanya diberikan waktu perjalanan malam hari di kelas eksekutif ya. Jadi kalau misalnya teman-teman naik eksekutif pas jalan siang hari, itu biasanya nggak dapat ya. Di seat pocket di sini terdapat juga ada kantong sampah, dan kemudian untuk di setiap kursi di sini terdapat port charger ya yang kalian bisa pakai di dinding kereta, ataupun ada juga port charger yang berada di kursi ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri untuk port charger ini sudah menggunakan port Type C ya teman-teman. Dan sejauh ini saya pakai cukup fast charging ya teman-teman, mantep banget. Lanjut, kalau misalnya kita buka di sebelah sini terdapat juga ada meja lipat yang kita bisa pakai ya teman-teman. Bukanya seperti ini dan kita tutup lagi. Untuk kapasitas maksimal dari mejanya hanya 3 kg aja ya teman-teman. Karena ini merupakan kereta kelas eksekutif, sudah pasti di kereta eksekutif ini terdapat footrest ya. Teman-teman bisa lihat pijakan kaki ini adalah footrest ya. Jadi kalian bisa pakai. Dan karena saya duduk di single seat paling belakang, saya mendapat privilege yaitu mendapatkan 2 footrest sekaligus ya teman-teman. Mantap banget ya. Jadi kita bisa pakai 2 footrest sekaligus seperti ini nih teman-teman. Di tembok setiap kereta ini terdapat ada colokan yang kalian bisa pakai. Kemudian untuk port chargernya ini ada di sebelah sini ya teman-teman. Kalian bisa pakai untuk mengisi daya gadget kalian. Kemudian di sini terdapat tombol reclining seat ya. Jadi kalau kalian tekan, kalian bisa memundurkan kursi kalian ya teman-teman. Dan kurang lebih sampai segini aja ya teman-teman. Udah enak banget ya teman-teman kalau buat istirahat. Mungkin yang saya rasakan dari kursi stainless steel new generation ini adalah ergonominya agak kurang ya kalau menurut saya pribadi. Nah kalau misalnya kita tiduran gini kayaknya agak kurang melengkung gitu sih kursinya ya. Punggung ini agak sedikit pegel ya. Menurut pendapat pribadi aja sih ya. Well, buat teman-teman yang udah pernah nyoba stainless steel new generation, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Seperti ini kondisi di dalam kereta eksekutif 7, bisa dibilang ini sangat sepi ya untuk penumpangnya, karena ini masih hari Senin, bukan long weekend ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri untuk penumpangnya cukup sepi ya. Masih banyak kursi yang bolong-bolong di depan sana. Kita bisa lihat untuk fasilitas selanjutnya terdapat juga ada 4 buah TV yang bisa dipakai sebagai media hiburan dan juga media informasi ya teman-teman. Untuk ruang penyimpanan barang ini di atas cukup lega ya teman-teman bisa lihat. Untuk tas ukuran besar ataupun koper ini juga bisa masuk nih. Untuk pencahayaan di dalam kereta ini cukup estetik ya teman-teman. Setelah nanti mendekati jam 10 biasanya untuk lampu di kereta ini akan di-set menuju ke mode malam ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang akan beristirahat di dalam kereta pastinya akan tetap nyaman nih teman-teman. Tidak lupa di jendela ini terdapat roller blind yang kalian bisa pakai untuk menutup jendela kereta ya teman-teman. Kita bisa membukanya lagi dengan menurunkannya sedikit ya teman-teman. Seperti ini nih. Simple sih makanya. Dan yang ada di dekat frame jendela ini merupakan capstock ya. Teman-teman bisa pakai untuk menggantungkan barang kalian ya. Jadi kita tekan seperti ini lalu kita tarik. Kurang lebih pemakaiannya sederhana ya seperti itu. Yang menjadi pembeda kereta stainless steel new generation dengan kereta eksekutif lainnya yaitu terdapat display LED yang berada di bordes kereta ya teman-teman bisa lihat. Untuk LED displaynya ini menunjukkan posisi kereta berada dan tujuan kereta ya teman-teman. Serta terdapat juga informasi berupa kecepatan kereta saat ini ya teman-teman. Dan juga ada ketersediaan toilet juga ya. Setelah kita review seat dari kereta eksekutif, waktunya kita untuk review toiletnya juga nih teman-teman. Kira-kira apakah toiletnya juga nyaman? Yuk kita lihat ya. Nah, di kereta stainless steel new generation ini, terutama di kereta eksekutif, terdapat 2 toilet ya teman-teman. Kalian bisa lihat ada toilet pria dan juga toilet wanita ya. Ada tulisannya, dan warna pink ini merupakan toilet wanita.
Kita akan review toilet prianya yang pintu warna biru ini ya teman-teman. Kita akan buka. Untuk cara bukanya tinggal dorong sedikit seperti ini dan kita buka lagi. Bisa dibilang untuk toilet stainless steel new generation ini merupakan toilet yang paling bersih ya sejauh ini. Jadi sejauh ini untuk kebersihan masih terawat ya teman-teman. Kalian bisa lihat ada cermin besar yang saling menyambung. Kemudian di sini terdapat juga wastafel yang kalian bisa pakai untuk mencuci tangan. Dan juga di sini terdapat sabun dan juga yang unik di stainless steel new generation di toiletnya ini terdapat foot washer ya. Jadi kalian bisa mencuci kaki selama kalian berada di toilet kereta stainless steel new generation nih. Untuk cara menggunakannya hanya perlu menggunakan kerannya yang di sebelah kiri ini ya. Kemudian untuk airnya akan keluar nih. Untuk fasilitas yang umum lainnya seperti ada bidet dan ada juga tisu toilet ya teman-teman. Untuk di dalam toilet juga terdapat pengharum ruangan. Jadi pastinya di dalam toilet tetap wangi ya. Oke teman-teman, setelah kita review toilet, waktunya kita review juga untuk kereta makannya ya teman-teman. Dan untuk kereta makannya ini saya rasa berada di antara kereta eksekutif 5 dan eksekutif 4 ya teman-teman. Kita akan jalan terlebih dahulu menuju kereta makannya. Nah yang canggih dari kereta stainless steel new generation ini adalah sambungannya ya. Dan juga pintunya yang menggunakan pintu pneumatik. Jadi kita tinggal tekan tombolnya seperti ini. Dan untuk sambungannya ini sudah cukup rapat ya teman-teman. Seperti sambungan akordeon gitu. Keren ya. Jadi let's say kalau misalnya di luar lagi hujan, untuk airnya pun harusnya nggak rembes ke antara sambungan gini ya teman-teman. Mantep banget nih teman-teman. Dan sekarang kita berada di eksekutif 5. Di depan kita ini ada kereta restorasinya. Buka lagi. Dan ini dia untuk kereta restorasinya. Kita akan masuk. Dan untuk kereta restorasi atau kereta makannya ini, di sini terdapat ruang musola yang kalian bisa pakai ya. Untuk ruang musolanya ini sudah cukup besar dan bersih ya teman-teman. Mantap banget ya. Wis, keren juga nih. Mungkin bisa buat berdua kali ya. Atau mungkin lebih, saya kurang tahu. Oke, dan sekarang kita menuju ke ruang makannya nih. Isi Mbak, malam. Maaf ya. Yo. Ya, lihat-lihat dulu Mbak ya. Oke, mari ya. Ya, lihat-lihat dulu Mas ya. Oke. Kita bisa lihat untuk menunya. Ada buku menunya mungkin kali ya? Oh ya. Oke. Yang live cooking ada nasi goreng, sei sapi, Oke. ada sambal lada hitam, mie godok Jawa, ada menu terbaru dari kita, ada omelet pakai mesin self-service. Ya. Ini Jadi dia penumpangnya yang masak sendiri. I see. Jadi nanti masaknya pakai itu Mas ya? Iya. Oke. Nanti kita dibantu sama Oh gitu. Kalau yang self cooking ini ada apa aja Mas? Mie hankook sama omuk. Omuk itu dia kayak apa, bakso gitu kan? Odeng. Oh iya oke. Kalau ini apa, souvenir Mas ya? cookies dia ada. Oh dia cookies. Iya. Makanan. Iya kan cookies ya. Merchandise, ya. Oh merchandise. Oh kayak gitu. Oh iya cookies. Lucu juga. Ini berapaan Mas? 150. 150.000. Oh iya. Packaging. Oh ini packagingnya aja kan ya gitu ya. Oh. I see. Menarik juga ya. Ini produk terbaru Pak. I see. Oke. Sekalian kita review masukin YouTube juga. Iya. Self-service. I see. Aku nggak pakai seragam soalnya. Oh, lagi off duty. Ya Iya. aku jajan juga nggak. Siap. Oh, oke. Itu produk baru. Ada es batu. Ada kopi. Oh. Ada maca. Ini masih refill ya Pak? Oh. Free refill. Iya. Tapi sebelum Juni tidak free refill. Es batunya free refill. Betul. Oh, jadi mesennya ini matcha ini kan sama kopi ini ya. Oh, iya. Oh, iya waktu itu terakhir nyoba kayaknya manis banget sih. Minum matchanya itu kan harus pakai es bener sih. Es batu kita minumnya sama es kopi enak banget. I see. So, jadi kalau teman-teman mesennya es matcha atau es kopi yang kayak begini, ini masih dapat free refill es batu ya. Tapi sampai tanggal Es batunya 5.000. Oh, es batunya 5.000 tapi free refill. Ini aja ya, Oh, Mei ya, dan lama-lama. sampai Mei. Oh iya, sampai Mei aja. Oke. Nah, ini kan memang vendor ini hanya dari Jakarta ya. Oh, dari Jakarta aja vendornya. Iya. Kalau penumpangnya datang adanya dari Jakarta nih. Jadi sementara juga naiknya dari Jakarta nih burger nih Bapak. Oh,
ada burger juga. Ini menu-menu baru ya, teman-teman. Ini udah bisa naik dari Jakarta. I see. Oh, oke. Ya, semoga penyebarannya nanti kita upayakan lebih. I see. Ya. Karena udah Menarik sih, tapi mau nyoba yang tadi self service-nya yang omuk kali ya, atau Mi Hankook boleh deh. Mi Hankook ya boleh ya. Mi Hankooknya boleh ya. Ya, terima kasih Mbak. Dibantu sama rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Aku minta bantuan Mbaknya untuk bikin. Jadi teman-teman mungkin kalau bisa, kalau nanti lihat bisa bikin sendiri ya kapan-kapan ya. Oke, jadi ini bumbunya dituang dulu ya. Ini saya pesannya apa namanya? Mi Hankook. Mi Hankook ya, oke. terbaru Bapak. Oh ya, ini menu baru nih. Ada odeng, ada bakso. Ada odeng, ada bakso dan ada mie-nya ya. Oh, oke. Dan untuk harganya ini 29.000 ya. Oke, sip. Boleh Mbak ya. Sip. Nah, jadi kita bawa ke Scan dulu Bapak. Scan dari Bapak. Ini Oh, gitu. ininya. Jadi oh, di-scan ke situ. Oke. Jadi itu ada scannernya teman-teman kalau misalnya di mesinnya itu. Kalau sudah, maaf, Aman. ada tulisan angkanya, kita cek start. Ini cooking time-nya, oh dia nuang air ya. Dia nuang air. Nanti kalau udah 000 berarti sudah matang Bapak. Oke. Tinggal pencet start cooking itu tadi ya? Iya. Oh, oke. Dia nuang air terus sampai kapan dia tahu ya? Nanti mati sendiri Bapak kalau udah ya. Oh, mati sendiri. Iya, udah mati. Berarti nanti kalau udah 0 berarti udah matang. Bisa Oh. diambil, bisa dimakan. Oh, jadi dia stay di sini dulu, apa yang nunggu waktunya ini? Oh, iya ya. Waktunya udah habis lah. Oh iya, tapi ini kalau misalnya kita bawa nggak bisa ya? Harus di sini ya? Oh, kita langsung bawa gitu ke meja? bisa, Oh nggak bisa. Oh iya ya, matang dulu. harus matang dulu. Oh iya ya. Oh dia ada pakai ininya ya, apa namanya? Pakai alatnya ini juga ya, smart cookernya ini juga ya. Oh, saya pikir kayak cuman ketuang air gitu doang. Oh enggak ternyata teman-teman. Nah jadi nanti kalau misal airnya udah ketuang ini teman-teman jangan langsung buru-buru ambil ya. Teman-teman tunggu cooking time-nya ini 00 dulu sampai selesai nanti baru diambil gitu Mbak ya. Oke. Ini waktunya belum habis tapi udah sampai berasap-asap gini ya. Oke. Dan ini dia mie Hankook yang tadi saya pesan. Dan teman-teman bisa lihat untuk menunya ini menarik ya. Dan kita bisa lihat di sini ada odeng, ada mie dan juga bakso ya teman-teman. Dan untuk kuahnya ini kuah panas beneran ya. Dan ini tadi masaknya pertama kali nyoba self cooking walaupun tadi nggak beneran self ya. Penasaran dengan rasanya sih sebenarnya. Kita akan coba dan kita dikasih juga ada sendok kuah dan juga ada sumpit ya yang kita bisa pakai untuk makan. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan kayaknya nggak langsung makan juga sih karena masih panas banget ya teman-teman. Untuk wangi kuahnya ini sebenarnya semi-semi pedas gitu sih teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari warna kuahnya sendiri dia agak merah-merah tapi pedasnya bukan yang bau-bau pedas banget gitu sih. Akan coba dulu kuahnya mungkin ya. Lumayan pedas sih teman-teman. Ini di seruputan pertama sih agak pedas ya. Mungkin buat teman-teman yang suka pedas ini cocok banget ya menunya. Jadi untuk kuahnya ini cukup segar ya teman-teman. Dan ngomong-ngomong, sekarang kayaknya kita udah melintas di stasiun Cikampek ya teman-teman. Di stasiun Cikampek ini merupakan stasiun dengan jalur percabangan menuju ke arah stasiun Bandung dan juga percabangan menuju ke stasiun Cirebon ya teman-teman. Nah, dari kita mengambil jalur ke arah Cirebon karena nanti kita akan berhenti di stasiun Cirebon. Nggak berasa ya teman-teman kalau naik kereta api Argo Lawu, lagi dengan kecepatan yang bisa dibilang maksimal ya teman-teman. Ini ada komuter lain kayaknya. Lanjut dan sekarang kita akan coba odeng yang masih panas banget. Teman-teman bisa lihat. Untuk odengnya ini masih berasap-asap gitu ya. Menarik. Well, untuk rasa odengnya ini nggak kalah juga ya sama yang toko warna biru ya. Dan untuk kuahnya ini sebenarnya nggak yang encer, dia masih agak kental-kental dikit gitu. Seger sih pas kita makan ya teman-teman. Jadi nggak melulu kayak air doang gitu. Nggak mengecewakan ya sejauh ini untuk rasanya. Kita sekarang coba untuk baksonya ya teman-teman. Baksonya juga masih panas. Nggak ada yang nggak panas sih. Karena ya fresh sih sebenarnya kalau masih panas ya teman-teman. So
far everything's great ya teman-teman. Jadi nggak mengecewakan untuk rasanya teman-teman. Dan disajikan waktu masih panas-panas, ini udah pasti mantep banget ya teman-teman. Dan untuk rasa odengnya bener-bener legit, enak ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang sekiranya udah bosen sama nasi yang diangetin gitu ya, saya rasa ini pengalaman baru ya buat teman-teman yang sekiranya mau makan di dalam kereta nih teman-teman. Oke, kita akan lanjut untuk makan dulu ya teman-teman. Masih panas banget nih. Dan dari tadi ngomongin makanan, kita belum sempat review juga untuk kereta restorasi atau kereta makan dari kereta api Argo Lawu ini ya. Kalian bisa rasain sendiri ya feel-nya di dalam kereta makan ini. Untuk di dalam kereta makannya ini rasanya cukup elegan ya teman-teman. Ditambah dengan penggunaan lampu berwarna white warm seperti ini, saya rasa ini menambah nafsu untuk makan di dalam kereta ya teman-teman. Dan untuk kursinya ini terdapat beberapa kursi yang kalian bisa pakai apabila kalian mungkin duduk sendiri ataupun beramai-ramai dengan teman ataupun keluarga ya teman-teman. Ini merupakan kereta restorasi favorit saya pastinya ya teman-teman. Dan selain makanan berat, teman-teman bisa lihat ada makanan ringan juga ya. Kalian bisa beli kalau misalnya kalian mau nge-snack, ngemil dikit. Untuk fasilitas di kereta api Argo Lawu ini menurut saya sejauh ini sudah cukup lengkap ya teman-teman. Sejauh ini rasanya belum ada yang kurang ya kalau naik kereta api Argo Lawu. Rasanya semuanya sudah tercukupi gitu. Asik banget nih. Oke, dan kurang lebih seperti itu untuk kereta restorasinya. Cukup menarik. Kita akan lanjut makan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita balik ke kursi, mungkin kita akan sempatkan dulu untuk lihat kereta kelas luxury ya teman-teman. Dan ini dia nih teman-teman. Yang teman-teman lihat saat ini adalah kereta kelas luxury nih teman-teman. Untuk kereta kelas luxury ini memiliki kursi konfigurasinya 1-2 ya. Jadi 1 di sebelah sini dan 2 di sebelah sini nih teman-teman. Dan untuk kelas luxury ini toiletnya juga berbeda ya teman-teman. Untuk toiletnya ini pasti udah lebih luas. Teman-teman bisa lihat juga review lengkapnya. Waktu itu saya pernah coba review juga di kereta api Taksaka Luxury ini teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran dengan pelayanan kereta kelas luxury, teman-teman bisa cek videonya di kolom deskripsi nih. Oke, dan kurang lebih seperti itu untuk kereta kelas luxury-nya. Kita akan balik lagi ke kereta eksekutif saya ya. Kebetulan deket ya kursi saya dengan kelas luxury. Dan ini dia kursi saya. Kita balik lagi. Takjub banget ya lihat night mode-nya dari Stainless Steel New Generation ini. Rasanya bener-bener gelap dan nyaman untuk tidur ya teman-teman. Well, ini udah pasti nyaman banget ya selama perjalanan, apalagi waktu kita beristirahat ya. Dan untuk kekedapan suara di dalam kereta Stainless Steel New Generation ini merupakan yang terbaik ya teman-teman sejauh ini. Menurut saya nggak salah ya kalau kalian naik kereta seperti Argo Lawu atau Argo Dwi Pangga, sudah pasti keretanya nyaman ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan mungkin beristirahat terlebih dahulu ya selama perjalanan. Kita akan nikmati perjalanan kali ini nih. Dan karena sudah menjelang jam istirahat, waktunya kita buka selimutnya. Pastinya untuk selimutnya ini selalu dibersihkan ya tiap kali pakai ya. Sudah pasti bersih ya, jadi nggak perlu diragukan lagi. Oh man, senang sekali bisa dapat single seat di paling belakang ya kan. Dan duduk di kelas eksekutif lagi pada malam hari ini rasanya nyaman banget ya teman-teman.
bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Dan sekarang tepat pukul 11 lebih 10 menit, kita telah tiba di perhentian pertama di stasiun Cirebon. Oke, kita turun sebentar kali ya. Oke, dan di stasiun Cirebon ini kereta api Argo Lau melakukan pergantian kru serta pengisian air toilet ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu perjalanannya selama ini dengan kereta api Argo Lau. Sejauh ini perjalanan dengan kereta api Argo Lau di dalam kereta ini nggak begitu yang dingin sampai menusuk ke tulang ya. So, buat di dalam kereta ini dinginnya sudah terbilang cukup ya. Jadi nggak terlalu dingin banget. Mungkin di beberapa titik kalau kayak duduknya di tengah itu agak dingin ya. Jadi kalau duduknya di belakang tadi sih aman-aman aja ya. Untuk kebisingan juga tidak begitu terasa ya teman-teman di dalam kereta. Well, mengingat ini masih kereta baru, jadi untuk kekedapan suaranya ini masih oke banget ya teman-teman. Sepertinya kita sampai di stasiun Cirebon ini agak terlambat 1 menit ya. Dan ini baru ngisi air sebentar, langsung kita diberangkatkan kembali nih teman-teman. Kalau bisa lihat untuk aspek sinyalnya sudah berwarna kuning, artinya kita udah bersiap untuk diberangkatkan kembali nih teman-teman. Oke, langsung aja kita akan masuk lagi ya. So, jadi bisa dibilang untuk kereta api Argo Lau ini bukan sahabat teman perokok ya. Karena untuk berhenti di stasiunnya ini bentar banget ya. Jadi nggak keburu ngabisin 1 batang, tau-tau udah berangkat lagi. Oke, lanjut kita akan berangkat lagi nih teman-teman. Dan sekarang pukul 11 lebih 13 menit kita meninggalkan stasiun Cirebon. Kita akan tutup pintunya. Sekarang kita akan melintas di stasiun Cirebon Perujakan. Di stasiun Cirebon Perujakan ini terdapat percabangan jalur kereta api ya. Yang menuju ke arah kiri sebelah sana itu menuju ke arah Semarang Tawang sampai dengan ke Surabaya Pasar Turi. Dan kita akan mengambil jalur ke sebelah kanan yang menuju ke arah stasiun Purwokerto sampai dengan ke Yogyakarta nih. Untuk perjalanan kereta api Argo Lau dari arah Jakarta menuju ke kota Solo, untuk perjalanannya ini full pada malam hari ya. Jadi mungkin setelah berangkat dari stasiun Cirebon ini kita akan manfaatkan waktu untuk beristirahat ya teman-teman. Lagi pula kayaknya nggak bisa lihat apa-apa ya kalau pas perjalanan malam. Dan saya usahakan untuk videonya pun tetap bagus dan lengkap ya teman-teman. Oke, selamat menikmati videonya nih teman-teman.
sekarang pukul 12:52 dan sekarang kita telah tiba di stasiun Purwokerto. Yes, dan seperti ini kondisi di stasiun Purwokerto ya pada pukul 12:52. Dan sekarang di sini kembali melakukan pergantian kru serta pengisian air ya teman-teman. Asli bener-bener nyaman banget ya teman-teman, tidur selama perjalanan di kereta api Argo Lawu memang well gimana ya jelasinnya ya, bener-bener enak teman-teman. Asli bener-bener nggak ada isu sama sekali, nggak ada masalah sama sekali. Ini memang pilihan terbaik memang buat beristirahat, meskipun teman-teman mungkin nggak naik kelas luxury ya, mungkin teman-teman cuma naik kelas eksekutif. Tapi untuk di kelas eksekutif aja ini udah cukup nyaman ya teman-teman, luar biasa banget sih. Dan ini muka bantal banget ya teman-teman. Saya pikir masih baru berangkat dari Cirebon tadi. Asli ya, bener-bener nggak berasa tiba-tiba udah sampai di Purwokerto aja gitu ya. Dan untuk keterlambatan ataupun ketepatan waktu saya kurang tahu ya. Jadi saya nggak tahu nih telat apa on time ya. Kayaknya on time sih. Lalu 3 berangkat kalau Pukul 12:57. Sekarang kita telah diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Artinya sekarang sisa hanya sekitar 2 perhentian ya, yaitu berhenti di stasiun Yogyakarta dan stasiun Klaten. Kemudian nanti akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan teman-teman. Benar-benar untuk kereta api Argo Lawu ini ekspres banget ya teman-teman. Jadi nggak banyak perhentian, hanya berhenti di beberapa stasiun besar aja ya. Sama seperti kereta api Argo Dwi Pangga dan kereta api Taksakani.
Dan sekarang pukul 2:49 dan kita telah tiba di stasiun Yogyakarta. Dan seperti dugaan saya nih teman-teman ya, untuk penumpang kereta api Argo Lawu sendiri kebanyakan turunnya di stasiun Yogyakarta nih. Well, memang pasarnya Yogyakarta ini nggak pernah sepi ya teman-teman. Bahkan di weekdays pun yang seharusnya sepi, untuk penumpang tujuan Yogyakarta ini pun tetap ramai ya teman-teman. Dan gak terasa kurang dari sejam lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan ya. Dan masih menyisakan satu perhentian lagi di stasiun Klaten nih. 2:52 dan sekarang kita meninggalkan stasiun Yogyakarta ya. Bagi teman-teman yang mungkin sekiranya mau turun di stasiun Yogyakarta, perlu kalian catat bahwa ketibaan di stasiun Yogyakarta ini sebelum jam 3 pagi ya. Sebelum tiba di tujuan akhir di stasiun Solo Balapan, kereta api Argo Lawu akan singgah terlebih dahulu di stasiun Klaten ya teman-teman. Kurang lebih ya sekitar 2 menit, kemudian kita akan berangkat kembali ya. Jadi buat teman-teman yang sekiranya mau naik kereta api Argo Lawu menuju Klaten, udah pasti bisa ya teman-teman. Dan sekarang aspek sinyal hijau, kita sudah bersiap untuk berangkat lagi nih teman-teman. Dan baru aja pukul 3:15 kereta api Argo Lawu meninggalkan stasiun Klaten menuju tujuan akhir di stasiun Solo Balapan nih. Dan seperti biasa di penghujung perjalanan kereta api, saya akan memberikan review singkat tentang kereta yang saya naiki ya. Menurut saya kereta api Argo Lawu ini cocok ya buat teman-teman yang sekiranya mau berangkat setelah pulang kerja ya, dan mempertimbangkan untuk beristirahat sejenak ya selama perjalanan. Dan saya rasa kereta api Argo Lawu ini pilihan yang cocok ya, apalagi buat teman-teman yang sekiranya mau turun di stasiun Yogyakarta, di stasiun Klaten, ataupun di stasiun Yogyakarta ya, ataupun mungkin di stasiun Purwokerto juga ya dan Cirebon, karena perhentiannya juga terbatas untuk kereta api Argo Lawu ya. So, buat kereta api Argo Lawu ini merupakan pilihan yang ekspres ya, buat teman-teman yang nggak mau berlama-lama di perjalanan gitu ya, tapi juga selama beristirahat pun tetap nyaman juga. Jadi kereta api Argo Lawu ini adalah pilihan yang paling tepat ya.
Mengingat untuk kereta api Argo Lawu ini selalu mendapatkan sarana kereta terbaru ya. Kalau kita lihat di tahun 2016 dulu, 2016 pernah dapat kereta api New Image yang paling baru, dan 2018 sempat ganti rangkaian lagi menjadi stainless steel, dan di 2023 kemarin sudah menggunakan rangkaian baru seperti yang saya naiki saat ini ya teman-teman, yaitu stainless steel new generation. Sudah pasti naik kereta api Argo Lawu mendapatkan sarana terbaik ya teman-teman. Sejauh ini perjalanan yang menyenangkan dengan kereta api Argo Lawu ya. Buat teman-teman yang sekiranya udah pernah naik kereta api Argo Lawu, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan dengan harga Rp650.000 untuk di weekdays-nya dan Rp750.000 pada weekend, saya rasa harga yang masuk akal ya, dengan waktu tempuh yang hanya 6 jam 55 menit ya dari Jakarta menuju ke Solo. Menurut saya harganya worth it aja ya teman-teman. Untuk harga segitu dengan pelayanan yang diberikan juga cukup bagus ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk review dengan kereta api Argo Lawu kali ini ya teman-teman. Dan kita sebentar lagi akan bersiap, kurang lebih sekitar 20 menit lagi kita akan tiba di tujuan akhir kita ya. Oke teman-teman, dan sekarang tepat pukul 3:39 kita datang di stasiun Solo Balapan lebih awal 1 menit ya teman-teman. Well, perjalanan yang menyenangkan dan juga cepat ya teman-teman dengan kereta api Argo Lawu. Dan kita baru aja tiba di peron 5, di jalur 5 di stasiun Solo Balapan. Dan akhirnya kita tiba tanpa berkekurangan apapun dan dengan selamat ya teman-teman di tujuan akhir. Mantap banget nih. Dan nampaknya yang turun di kota Solo ini juga banyak ya teman-teman. Sama kayak di Jogja, di stasiun Solo Balapan ini yang turun juga banyak banget nih teman-teman. Dan sejauh ini rasanya pun mau lebih lama aja nggak apa-apa ya. Karena di keretanya pun juga nyaman. Dan ya nggak berasa ya teman-teman. Perjalanan kurang dari 7 jam itu dari Jakarta ke Solo, saya rasa ini worth it banget ya. Oke teman-teman, nggak berasa perjalanan kali ini dengan kereta api Argo Lawu telah berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten kereta api dan aviasi terbaru lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.